Lembaga penyiaran lokal radio Suara Tabung 95,4 FM teman, salah sendiri teman saat beraktivitas. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jam menyapa para pendengar setia radio Suara Tabung dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di edisi siang kali ini. Kita ada talk show begitu ya, bersama dengan rekan-rekan, ada membahas seputar kegiatan mengenai tentang Adaro Spectapreneur 5.0 2024. Dan di siang hari ini sudah bersama dengan Bapak Syamani selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. Dan bersama juga dengan Bapak Adam selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Adaro Spectapreneur 5.0. Selamat siang Pak Adam, Pak Syamani. Oke, baik, di siang hari ini kita bincang-bincang santai Pak ya pastinya. Dan juga di siang hari ini nantinya kita mengudara Pak di live streaming Facebook Radio Suara Tabung, juga mengudara di frekuensi 95,4 FM. Dan tanpa menunggu lama juga berbicara mengenai Adaro Spectapreneur 5.0 begini Pak. Bisa dijelaskan mungkin kepada Pak Syamani kegiatan Adaro Spectapreneur ini? Baik, jadi untuk kegiatan Adaro Spectapreneur ini merupakan agenda rutin kita yang dilaksanakan setiap tahun. Nah, kalau biasanya itu kita laksanakan di akhir tahun setiap bulan Desember. Nah, berbeda dengan tahun 2024 ini kita laksanakan di Agustus. Jadi merupakan satu rangkaian dengan kegiatan peringatan Hari UMKM Nasional. Di Hari UMKM Nasional sendiri kita melaksanakan beberapa kegiatan. Jadi selain bazar UMKM, kita juga melaksanakan kegiatan pelatihan. Jadi ada beberapa pelatihan. Kemarin kita sudah laksanakan pelatihan pembuatan tenun batik Tabalong. Ini kita mendatangkan pelatih dari Pagatan yang memang mereka sudah terbiasa membuat kain tenun, tetapi disesuaikan dengan di tempat kita. Jadi kalau selama ini batik Tabalong dibuat dengan cap maupun tulis, nah ini kita coba kembangkan dengan tenun. Nah, kemudian kawan-kawan di dinas juga melaksanakan kegiatan pelatihan terutama kepada para pelaku usaha kafe maupun warung kopi. Jadi diberikan pengetahuan dan keterampilan bagaimana mereka bisa meracik kopi, karena sekarang minum kopi sudah menjadi satu gaya hidup. Jadi potensi untuk usaha di perkopian ini luar biasa di tempat kita. Bahkan beberapa kawan-kawan yang menggeluti usaha pengolahan kopi ini sampai kewalahan untuk mendapatkan bahan baku. Berarti lumayan merajalela sendiri Pak ya untuk kegiatan para UMKM yang berkecimpung di perkopian di Tabalong. Alhamdulillah. Oke, mungkin ke Pak Adam juga selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Adaro Spectapreneur 5.0 di tahun ini Pak Adam. Kalau boleh tahu siapa saja Pak untuk para pesertanya mungkin yang terlibat dalam kegiatan ini? Ya, baik. Untuk yang peserta yang terlibat kali ini, sebenarnya rangkaian Adaro Spectapreneur ini bukan cuma di bazar. Dari rangkaian pertama itu kita mengadakan lomba inovasi bisnis dan ide bisnis. Ya, untuk itu untuk masyarakat umum, kecuali dari karyawan dan istri karyawan Adaro ya. Terus juga itu hasil seleksinya juga untuk bazar nanti. Itu merupakan salah satu penilaian juga untuk UMKM yang sudah lolos ya. Setelah itu kita menyertakan juga binaan-binaan dari Flut, dari dinas dan dari Adaro ya, mitra binaan mereka, UMKM mereka. Jadi untuk yang di bazar ini bukan
salah satu kelompok saja, tapi ada berbagai macam elemen UMKM Oh, yang ikut oke. serta dalam memeriahkan bazar ya. Oke, baik. Berarti memang ada beberapa kriteria juga Pak ya untuk para pesertanya yang mengikuti kegiatan Bazar UMKM ada Prospektapreneur ini. Betul, ada kita bagi 3 ya. Yang pertama mungkin untuk kuliner yang basah atau kompor ya, masak di tempat. Terus ada yang kerajinan dan ada juga yang kemasan. Oke, baiklah. Memang ada kriteria tertentu untuk para pelaku UMKM yang ikut untuk memeriahkan kali ini. Dan kalau boleh tahu Pak, untuk sejauh ini sudah ada berapa peserta mungkin yang ikut mendaftarkan diri mungkin Pak? Untuk yang mendaftarkan diri dari awal ya, untuk lomba inovasi bisnis dan ide bisnis itu ada 134 orang. Dan hasil penyaringan itu terakhir ada 64 orang yang mengikuti seleksi presentasi ya, wawancara. Nah, untuk yang di bazarnya itu sendiri saat ini kita tidak membatasi ya, artinya siapa yang ingin ikut, yang penting itu merupakan binaan dari dinas, PLUD, Adaro dan Mitra. Oke, baik. Dan seperti yang sudah kita ketahui begitu Pak ya, karena kan lumayan banyak sekali juga lomba-lomba sebelum-sebelumnya untuk kegiatannya yang sudah dilaksanakan. Ada beberapa kegiatan seperti sebelumnya ada talk show penguat ekonomi lokal melalui inovasi dan kolaborasi UMKM. Ada juga workshop dan mungkin yang sedang berlangsung Pak untuk saat ini ada kegiatan lomba inovasi bisnis begitu Pak ya, dari tanggal 26 sampai 27 Agustus 2024. Mungkin boleh disampaikan kembali Pak untuk lomba inovasi bisnis itu seperti apa sih Pak? Ya baik, untuk lomba inovasi bisnis ini untuk bisnis eksis ya, bisnis yang sudah berjalan itu di atas 1 tahun ya, 1 tahun minimal. Untuk ide bisnis itu yang minimal masih ide, bahkan yang sudah berjalan selama 6 bulan. Oke. Ya, jadi alhamdulillah lumayan banyak peminatnya. Mungkin untuk tahun depan akan kita gencarkan lagi promosinya, karena saya rasa di promosi ini kita masih kurang ya, karena peminat untuk ide bisnis sendiri masih kurang. Oke, baik. Entah tidak ada idenya atau memang kurang informasi begitu. Oke, baik. Semoga mungkin kedepannya lebih banyak lagi yang mengeluarkan idenya. Mungkin idenya ada tapi takut begitu Pak mungkin. Bisa, ya, takut ditolak. Aduh. Oke, baik Pak. Dan ke Pak Syafani kembali begitu ya, kalau tadi sudah berbincang bersama dengan Pak Adam mengenai tentang lomba inovasi bisnis, ke Pak Syafani nih Pak. Mungkin juga Bapak sudah berkecimpung juga Pak ya dari tahun-tahun sebelumnya untuk kegiatan Adaro Prospektapreneur ini. Untuk perbedaan sendiri Pak, apakah yang mencolok nih Pak untuk Adaro Prospektapreneur 5.0 kali ini dengan Adaro Prospektapreneur sebelum-sebelumnya Pak? Dari kami melakukan persiapan, kemudian rangkaian kegiatan. Memang untuk Adaro Prospektapreneur tahun ini kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang ada beberapa perbedaan. Yang pasti waktu pelaksanaannya kalau sebelumnya memang berdiri sendiri. Nah tahun ini kita rangkaikan dengan peringatan Hari UMKM Nasional. Nah kemudian untuk tahun ini sendiri kita fokus pada kegiatan yang mendukung tema Hari UMKM Nasional. Nah kemudian untuk kegiatan-kegiatannya sendiri ada beberapa yang memang kita sebagaimana kami sampaikan fokuskan untuk mendukung tema seperti lomba inovasi yang disampaikan oleh Mas Adam tadi. Kemudian ada lomba-lomba yang lain juga seperti desain motif batik Tabalong, kemudian lomba foto kegiatan Adaro Prospektapreneur.
Oke, baik Pak. Dan seperti yang terlihat juga Pak ya di poster-poster yang kali ini sudah bertebaran di mana-mana juga Pak, di Facebook ramai, di Instagram ramai. Ada beberapa kegiatan juga seperti yang saya lihat, ada kegiatan festival massal nih Pak. Ada festival tari Rada Perahayu massal, ada festival kuntau massal, ada juga festival melukis dan mewarnai massal. Nah, untuk kegiatan massal seperti itu Pak, apakah memang juga ingin menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa nih Pak? Boleh Pak Syamani atau Pak Adam? Ya, untuk yang festival ini sebenarnya kita mengakomodir ya untuk bagaimana komunitas kreatif di Tabalong ini ikut serta dan memunculkan bakat-bakat itu. Nah, jadi kenapa kita adakan itu juga? Karena nanti di akhir acara kita akan deklarasi komunitas kreatif. Oke, Ya. deklarasi komunitas kreatif. Apa tuh Pak? Jadi nanti ada 17 subsektor ekonomi kreatif ya, yang bisa menunjang menjadi trend center untuk di Tabalong ya. Dan itu tidak lepas daripada kebanyakan kan kita tahunya ekonomi kreatif itu di kuliner. Oke, Ya. baik. 50% ke atas itu kuliner. Sedangkan untuk yang di kesenian, budaya, IT itu masih minim. Ya. Oke. Makanya kita munculkan festival-festival itu seperti tari Rada Perahayu, terus ada Kuntau. ya, itu di akhir nanti ya untuk Oh, oke. tanggal 2 itu tari bukan, untuk tanggal 30 itu festival kue tradisional. Oh iya, di Yang tanggal pertama. 30. Ya, kita ingin memunculkan kue-kue khas Tabalong. Terus ada tari Rada Perahayu tanggal 31. Baik. Terus ada tanggal 1 itu festival melukis dan mewarnai massal. Nah, dan untuk tanggal 2 karena kebanyakan di Tabalong ini pentol ya, maka kita adakan parade. Oke, ada Gerobak parade pentol. khusus Ada untuk paman-paman pentol begitu Pak ya? paman dan ojek pentol. Oke, Terus baiklah. tanggal 3-nya baru terakhir festival kuntau massal dan Oke. tanggal 4 kita deklarasi Deklarasi untuk ekonomi komunitas kreatif. komunitas kreatif. Oke, baiklah Pak. Dan seperti yang kita tahu sendiri juga Pak ya, untuk bazarnya nih Pak mungkin yang ditunggu-tunggu juga para pendengar dimanapun begitu Pak ya, mengenai bazar UMKM sendiri nantinya akan berlangsung dari tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 4 September disusul isi kegiatannya ada festival komunitas juga Pak ya dari tanggal 31 sampai dengan 3 September. Nah, untuk festival komunitas itu seperti apa juga Pak isinya kalau boleh tahu? Yang tadi Hah? festival komunitas yang tadi itu festival kue tradisional, festival tari Rada Perahayu, festival melukis dan mewarnai, parade gerobak pentol halal, festival kuntau massal. Oke, baiknya sudah mencakup di dalamnya Pak ya untuk lomba-lombanya. Dan ada juga nih Pak, mungkin posternya ada yang membuat kita salah fokus juga karena katanya ada banjir door prize nih Pak. Betul. Oke, mungkin nanti bisa disampaikan kira-kira Pak bagaimanakah caranya mendapatkan banjir door prize itu, barangkali nanti pada saat ke expo bisa pulang-pulang bawa mesin cuci nih Pak. Nanti bisa dijawab, kita kasih break sebentar mungkin ya untuk Pak Syamani dan Pak Adam, kita kembali lagi. Pastinya senantiasa bersama dengan kami di 95,4 FM Radio Suara Tabalong FM. Anda pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong. Promosikan usaha UMKM Anda melalui program Brownies, obrolan bisnis bersama UMKM Tabalong. Obrolan seputar kegiatan UMKM di Tabalong, cerita di balik sukses, kiat dan tips dari pelaku UMKM. Jangan sampai lewatkan kesempatan on air gratis di Radio Suara Tabalong FM. Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nisa Damayanti 0821 5638 9414. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Kamu sudah tahu, sekarang tidak perlu antri di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendapatkan pelayanan Hakmindu. Cukup di rumah saja dengan mengakses https://pelanduk.disdukcapil.tabalongkap.co.id di web atau web browser, misal Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, dan lain-lain. Bagi yang belum memiliki user, maka klik pendaftaran user baru dengan mempersiapkan KTP elektronik, kartu keluarga, dan tanda tangan.
setelah penggunaan mendapatkan akun login, maka pengguna layanan dapat meneruskan permohonan pelayanan yang dikehendaki dengan mempersiapkan data dukung atau persyaratan yang diharuskan, atau dapat dilihat pada folder jenis layanan. Ingat ya, semua persyaratan yang diupload wajib menggunakan berkas asli dan semua layanan gratis atau tidak dipungut biaya. Dan yang perlu diingat, jangan menggunakan calo dalam pengurusan administrasi kependudukan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Papa Ni, Bapak tahu nggak puskesmas terdekat di mana? Tahu, Kalau tempat kuliner? tahu. Kalau tempat wisata di Tabalong di mana aja, Pak? Sini Bapak kasih tahu ya. Download aplikasi Tabalongpedia di Play Store. Aplikasi ini merupakan gerbang menghubungkan informasi dari sejumlah aplikasi atau website bermanfaat bagi masyarakat Tabalong. Melalui aplikasi ini, Anda dapat memperoleh informasi berita Tabalong terkini, aplikasi terkait layanan publik, dan e-government, potensi daerah, UMKM, aduan masyarakat, destinasi potensial, dan informasi penting seputar Kabupaten Tabalong. Tersedia fitur lokasi yang memudahkan Anda menemukan lokasi dengan berbagai kategori yang ada di Kabupaten Tabalong. Pelayanan publik yang menyajikan berbagai layanan publik yang ada di Kabupaten Tabalong, informasi berita, jadwal sholat, perkiraan cuaca, dan lain-lain. Gimana Siti? Sudah di-download? Alhamdulillah sudah, Pak. Wah, keren banget aplikasinya. Tabalongpedia, Tabalong dalam genggaman. Pemerintah Kabupaten Tabalong mulai menerapkan kartu tanda penduduk atau KTP digital untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik. Masyarakat yang memiliki KTP elektronik dianjurkan memperbarui data kependudukan. Cara mendapatkan KTP digital: unduh aplikasi identitas kependudukan digital milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI. Isi data diri, NIK, email, dan nomor HP. Cocokkan foto diri sesuai dengan KTP elektronik. Setelah semua data selesai, masuk tahap scan QR Code. Dapatkan QR Code di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong atau di 12 kecamatan. Lakukan aktivasi akun yang dikirim melalui email. Dengan KTP digital, tentu penggunaan menjadi lebih mudah dan simpel. Pembuatan lebih cepat, tidak perlu cetak belangko, tidak perlu disimpan di dalam dompet. KTP cukup disimpan di dalam ponsel pintar. Tidak perlu lagi ada fotokopi KTP untuk mengakses pelayanan publik. Lebih aman dari pemalsuan data penduduk dan tidak ada lagi masalah KTP hilang. Ayo beralih ke KTP digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Memasuki era digital dan perkembangan teknologi yang pesat telah mempengaruhi berbagai kehidupan dan pekerjaan. Hal ini menyebabkan perubahan sistem dan cara kerja pada suatu instansi bertransformasi menjadi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Digitalisasi dalam pengarsipan diwujudkan dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi yang hadir untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih efektif dan transparan. Adapun fitur dalam aplikasi Srikandi berbasis cloud dan disimpan di pusat data nasional. Pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas antar instansi dapat dilakukan secara elektronik setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Nur Hayati, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, mengimbau kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Tabalong untuk bisa memanfaatkan dan menggunakan aplikasi Srikandi yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong sebelum bepergian atau meninggalkan rumah harap cek kembali pintu, jendela, dipastikan terkunci. Perhatikan aliran listrik, kompor, lilin, dan obat nyamuk yang menyebabkan bahaya musibah kebakaran.
Jika terjadi bahaya kebakaran atau adanya binatang yang berpotensi mengancam keselamatan seperti ular atau serangga, bisa langsung menghubungi Damkar Pemkab Tabalong. Siap melayani 24 jam pada nomor Posko Damkar 0526 2021 telepon atau WhatsApp 0812 2888 3650. Frekuensi Radio Damkar 147.400. Kita jamin setiap kamu dengerin 954 Suara Tabalong FM. Cuma lagu terbaik yang kamu dapetin. Ku mau dia, tak mau yang lain. Teman kita sendiri dan teman saat beraktivitas 954 Suara Tabalong FM. Bukan ku memaksa, oh Tuhan, hanyalah dia. Oke, baik, 95,4 FM Radio Suara Tabalong teman, salah sendiri teman saat beraktivitas masih bersama dengan Pak Syamani begitu ya, selaku Kepala Dinas darinya Kop UKM Perindak Kabupaten Tabalong, dan bersama juga dengan Pak Adam selaku Ketua Pelaksana Adaro Spectapreneur 5.0 di tahun 2024 ini. Tadi perbincangan kita terputus Pak ya di sesi door prize begitu. Namun sebelumnya jangan menyapa selamat siang terlebih dahulu untuk para pendengar mungkin yang ingin bertanya nanti seputar kegiatan Adaro Spectapreneur ini. Silahkan saja, mungkin barangkali ingin bertanya kira-kira door prize-nya apa saja, nanti untuk artis nasionalnya siapa, nanti akan kita bahas di sini. Namun semisal ada pertanyaan yang menggelitik hatinya, boleh disampaikan pastinya di live streaming Facebook kita. Oke, baik, mungkin ke Pak Adam atau ke Pak Syamani kali ini ya. Tadi perbincangan kita terputus di masalah tentang door prize yang mengalihkan perhatian kita semua, karena katanya ada banjir door prize nih Pak. Kira-kira untuk door prize kali ini bagaimana cara mendapatkannya nih Pak? Oke, baik, Pak Adam, Pak Syamani. Ya, baik, kita jawabkan. Ya, jadi untuk door prize ini ya, memang ada ketentuannya, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Pastinya di setiap event, yang pertama door prize ini untuk bagi masyarakat yang mengikuti festival, ya, yang dari kue tradisional, ya, sampai kuntau masal tadi. Oh, ya. Berarti kegiatannya memang umum Pak ya, siapa yang nanti mengikuti kegiatan massal yang ada kuntau, ada kue, door prize-nya mungkin nanti bisa dibagikan pada saat kegiatan berlangsung? Dibagikan di akhir. Oh, di akhir. Jadi apakah ada pembagian kupon nanti Pak atau bagaimana? Ada pembagian kupon door prize. Jadi pas hadir kita bagikan kupon door prize, dan untuk undiannya akan diundi di tanggal 4. Oh, di hari puncaknya Pak ya? Di puncaknya semuanya. Oke, baik. Jadi mungkin yang berbelanja juga Pak ya, mampir ke stand-stand UMKM, bisa juga Pak ya mendapatkan kupon itu? Betul. Untuk yang kue tradisional, ya, festival kue tradisional itu door prize-nya kulkas. Kulkas, Masya Allah. Oke, baiklah. Untuk yang untuk yang tari masal atau kuntau mungkin ya, Pak? tari Rada Perahayu itu laptop. Oh, berarti tiap kegiatan itu ada door prize yang berbeda-beda? Berbeda-beda. Oke, baiklah. Untuk yang melukis dan mewarnai itu ada 3 unit sepeda. 3 unit sepeda? 2 anak-anak, 1 remaja. Oke. Kalau mungkin 1 orang nih Pak, katanya saya ingin mengikuti semua kegiatan massal, apakah boleh Pak? Boleh. Oh, boleh saja? Boleh saja. Oke. Tidak kita batasi ya. Yang penting ketika dia datang, ya kan ada beberapa yang perlu daftar ya, seperti kue tradisional perlu. Kita perlu data. Ada pendaftarannya juga? Betul. Kalau yang seperti tari itu boleh spontan ya, datang ikut, nanti konfirmasi ke panitia, nanti akan diberikan kupon door prize. Terus seperti kuntau juga boleh, itu spontan saja Pak? Spontan saja boleh. Oke. Nah, cuman yang tidak bisa spontan itu tadi. Yang mana tuh? Kue tradisional. Dan gerobak pentol, karena parade kan harus punya gerobak. Oh, betul. Tidak mungkin membawa diri tiba-tiba ikut jalan Pak ya? Nggak punya pentol tapi tahu-tahu ikut ya.
Oke, baiklah. Nah, katanya kan tadi harus daftar Pak ya. Untuk pendaftarannya sendiri Pak, bagaimana itu? Apakah nanti pada saat di expo tersebut di kegiatan bazarnya, apakah ada stand khusus untuk panitia atau bisa lewat panitia kontak person mungkin Pak? Untuk cara menghubunginya. Oh ya, sebenarnya untuk cara menghubunginya di IG Plot sudah lengkap ya. Kemana menghubunginya sudah lengkap. Atau bisa juga lewat panitia khusus kita ya. Untuk nomornya sendiri. Oke, adakah kontak person yang dapat dihubungi? Ada. Oke. 0 berapa? Oke, jadi untuk para pendengar mungkin ya nanti yang ingin bertanya-tanya silahkan saja. Tadi katanya untuk kegiatan lombanya ada yang boleh langsung mengikuti begitu secara spontan seperti tari dan kuntau. Mungkin yang sedang berbelanja semisal ada mendengar suara musik kuntau atau suara tarian boleh langsung ikut bergabung begitu ya, karena nanti katanya di akhir acara tari atau kuntau akan dibagikan door prize. Bagaimana Pak? Ada nomornya? Sudah ada? Ya. Oke. Untuk nomor panitianya sendiri yang kita cantumkan 0895 1351 1351 6939. 6939. Oke, 0895 Pak ya. 1351 6939. Jadi silahkan saja dihubungi kontak personnya semisal mungkin ingin mendaftar untuk kegiatan festival kue tradisional ataupun parade gerobak pentol halal dan bersih Pak ya. Sekali lagi ditekankan bagi yang ingin ikut parade gerobak pentol harus punya apa Pak Adam? Punya gerobak dan punya pentol. Oke, harus punya gerobak dan punya pentolnya juga. Oke, mungkin ke Pak Syamani kita Pak ya. Oke. Dan kalau boleh tahu Pak, apa sih yang diharapkan dari kegiatan Adaro Spectrapreneur 5.0 ini Pak? Karena kan setiap tahunnya selalu dilaksanakan nih Pak. Untuk pelaksanaan Adaro Spectrapreneur tahun 2024 ini kita ingin UMKM kita bisa maju dan berkembang lagi dengan melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Kemudian UMKM kita juga bisa memperluas jaringan pemasarannya melalui promosi. Kemudian UMKM kita bisa lebih berdaya saing lagi melalui kegiatan peningkatan kualitas dan efisiensi. Nah, jadi semua rangkaian kegiatan yang kita laksanakan di tahun 2024 ini semuanya mengarah kepada UMKM yang maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Oke, baik Pak. Dan kegiatan ini juga Pak ya katanya dilaksanakannya dalam rangka Hari UMKM Nasional 2024. Dan menurut Pak Syamani sendiri nih Pak selaku kepala begitu Pak ya, Kepala Dinas UKM Perindak Kabupaten Tabalong, melihat UMKM di Kabupaten Tabalong sendiri Pak yang sudah menjamur di mana-mana, bagaimana nih Pak tanggapannya? Ya, luar biasa UMKM kita. Jadi perkembangan UMKM setiap tahun kalau dilihat dari pertambahan jumlah, jadi sampai dengan tahun 2023 UMKM kita tercatat sebanyak 18.890 UMKM. Nah, kalau yang hasil pendataan oleh BPS justru lebih banyak lagi, ada 25.566 UMKM. Dan dari sekian banyak UMKM yang ada itu memang lebih dari 50%-nya bergerak di bidang makanan dan minuman, termasuk juga makanan dalam kemasan. Nah, kalau selama ini apa yang dihadapi oleh kawan-kawan UMKM kita yang bergerak di makanan minuman kemasan ini, untuk bisa mengemas barangnya mereka harus pesan ke luar Pulau Kalimantan yang ada
batasan minimal order, kemudian ada tambahan biaya pengiriman. Nah ini tentu akan menambah biaya produksi bagi UMKM, sehingga tentu membebani untuk mereka bisa lebih berdaya saing. Nah untuk itulah kita terus berupaya supaya Kabupaten Tabalong bisa punya rumah kemasan sendiri. Nah alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bupati, kemudian Bupati yang terdahulu juga, kemudian Pak Sekda, di tahun 2024 ini kita mendapatkan alokasi bantuan untuk rumah kemasan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, kami sangat berharap bahwa dengan keberadaan rumah kemasan di Kabupaten Tabalong ini akan dapat menekan biaya untuk pengemasan, sehingga kawan-kawan UMKM bisa lebih efisien lagi dalam biaya produksinya. Oke, baik Pak. Dan pastinya untuk kegiatan Ada Respektapreneur 5.0 kali ini pastinya mewadahi UMKM yang sudah merajalela Pak ya di Kabupaten Tabalong sendiri. Betul sekali. Oke, dan kebetulan juga Pak, kita setiap hari Kamisnya juga ikut mewadahi untuk UMKM yang ada di Tabalong. Kita juga ada program Brownies Pak, kerjasama antara radio dan TV Tabalong juga untuk bincang-bincang juga bersama UMKM yang ada di Kabupaten Tabalong. Dan kebetulan juga bersama dengan Pak Adam, kali ini kita berbincang Pak Adam ya, mungkin juga sempat main ke Brownies nih Pak Adam. Sebagai selaku konsultan dari Plut sendiri Pak Adam, bagaimana nih Pak juga tanggapannya untuk UMKM yang sudah merajalela, sudah lumayan berani nih Pak menunjukkan dirinya di Kabupaten Tabalong sendiri? Ya, harapannya tadi bukan cuma berani ya, tapi juga bisa menjadi pendidik setara, artinya bisa mengajarkan juga, menyebarluaskan ilmunya kepada UMKM yang sedang berkembang. Oke. Oke, baiklah. Dan mungkin nih Pak, antusiasnya sendiri Pak untuk UMKM sendiri setelah diberikan wadah juga Pak di kegiatan Ada Respektapreneur ini seperti apa Pak? Membludakkah masanya atau kira-kira sampai kekurangan stand atau sudah full standnya bagaimana nih Pak? Alhamdulillah untuk stand sudah full ya. Oh, sudah full. Cuman permintaan sebenarnya sudah banyak ya, UMKM yang ingin ikut berpartisipasi. Ya. Cuman karena kita keterbatasan kuota Pak ya, kuota dan stand yang kita sediakan, maka UMKM ini mungkin akan kita libatkan juga di acara-acara yang lain ya, untuk pemasarannya itu sendiri. Oke, baik. Atau mungkin boleh juga Pak ya ikut mengunjungi UMKM yang lain, saling berkontribusi, saling membeli juga Pak ya, ikut meramaikan. Ya. Sangat boleh saling membeli produk ya. Iya, betul sekali. Oke Pak, mungkin terakhir Pak, kita closingan kali ini mungkin juga yang ada di benak para pendengar ataupun rekan-rekan yang sambil bersantai yang sedang mendengarkan talk show kita di siang hari ini Pak, bahwasannya di kegiatan Ada Respektapreneur 5.0 2024 kali ini juga nantinya katanya di akhir acara atau penutupan akan ada artis nasional katanya Pak ya. Kira-kira ada siapakah itu Pak? Ya, ada Dirga. Oh, ada Dirga Dadali. Tanggal 1 September. Sabtu September. 1 September. Oh, di awal berarti Pak ya, tidak di penutupan kegiatan Pak ya? Tidak di penutupan. Oke, di hari Minggu akan ada Dirga Dadali, artis nasional, dan masih ada banyak band-band lokal lainnya Pak yang meramaikan. Band-band lokal tiap malam. Oh ya, lupa ngabarkan untuk hadiah door prize utamanya itu adalah sepeda chess ya. Oh, sepeda listrik sekarang itu Pak ya? Ya. Oke. Ada baiklah. mesin cuci juga, sama TV, ya. Terus ada AC portable, itu ada pembelian, tapi dengan pembelian minimal ya. Nah, ada minimalnya nih. Minimal pembelian. Oke, untuk door prize yang sangat-sangat besar itu ada minimal pembelian di stand UMKM berarti Pak ya? Oke, minimal berapa nih Pak? Untuk saat ini kita tetapkan di 100.000. Oh, hanya 100.000 saja. Itu untuk semua stand udah dapat satu kupon untuk door prize yang paling besar, Pak ya. Ya. Oke, baik. Jadi untuk para pendengar jangan lupa mampir nanti Pak ya, pastinya akan ada door prize, dan yang butuh hiburan juga akan nanti ada artis nasional yang menghibur Pak ya. Untuk anak-anak juga lupa kita sampaikan ada juga untuk anak-anak Pak. Melukis dan mewarna itu ya. Itu juga door prize-nya tadi ada untuk sepeda anak-anak dan remaja. Oke, untuk kegiatan
Festival Melukis dan Mewarnai Masal tadi Pak ya di tanggal 1 September. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih untuk Pak Syamani dan juga Pak Adam. Semoga kegiatan Ada Spektrapreneur di tahun ini lebih meriah lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Semoga kegiatannya juga berjalan lebih lancar, dan tidak lupa juga jangan sampaikan begitu Pak ya kembali kepada para pendengar bahwasanya silakan kunjungi dan sampaikan Ada Spektrapreneur 5.0 2024 yang nantinya akan berlangsung di Tanjung Expo Center dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 4 September 2024 Pak ya. Jangan lupa follow IG Oke, benar. Untuk informasi-informasi terupdate Pak ya bisa dikepoin saja di Instagramnya. Apa Instagramnya Pak? Plut Tabalong. Oke, baiklah. Oke, baik untuk para pendengar, mari bersama begitu ya majukan UMKM Tabalong agar lebih bisa selalu mengepakkan sayapnya di bumi Sarabakawa ini. Dan apalagi Tabalong sebagai serambi depan penyangga IKN, jadi kita harus selalu bangga dengan memakai produk UMKM Kabupaten Tabalong. Ada yang ingin ditambahkan kembali Pak? Cukup? Ada? Baik, dalam kesempatan ini kami ingin menghimbau terutama kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tabalong datang, kunjungi dan berbelanja di Bazar UMKM Ada Spektrapreneur tahun 2004 yang kita laksanakan selama 6 hari dari tanggal 30 sampai dengan 4 September bertempat di Tanjung Expo Center. Jadi ada lebih dari 150 UMKM di sana yang terlibat mempromosikan dan menjual berbagai produk yang dihasilkan oleh UMKM. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang menghargai produk dalam negeri ya, produk para UMKM kita bangga punya UMKM, dan kebanggaan itu kita wujudkan dengan berbelanja produk UMKM. Kemudian dalam kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan PT Adaro dan Mitra yang telah menjadi sponsorship utama rangkaian kegiatan peringatan Hari UMKM Nasional tahun 2024 tingkat Kabupaten Tabalong. Oke, cukup Pak Adam. Ada yang ingin ditambahkan kembali? Cukup. Oke, baik, terima kasih kembali Pak ya. Semoga ramai nanti untuk kegiatan bazarnya sendiri, dan jangan lupa tadi ya untuk ketentuan-ketentuan mendapatkan door prize Pak ya. Ada yang spontan, ada yang juga harus mendaftar katanya. Oke, baik, itu untuk para pendengar dimanapun Anda berada, kembali jangan sampaikan mungkin ya bahwasanya silakan saja nanti kunjungi dan ramaikan Ada Spektrapreneur 5.0 2024 yang nantinya akan berlangsung di Tanjung Expo Center dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 4 September 2024, di mana kata Pak Syamani tadi ya ada 150 UMKM yang siap memeriahkan juga, yang siap untuk meramaikan kegiatan Ada Spektrapreneur 5.0 2024 dalam rangka Hari UMKM Nasional. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Adam dan juga Pak Syamani. Semoga kita dapat berbincang lagi di lain kesempatan Pak ya. Dan terima kasih juga atas kesempatan yang sudah diberikan di hari ini. Jangan izin pamit undur diri. Terima kasih untuk para pendengar yang senantiasa stay dari tadi mungkin di live streaming Facebook kita, ataupun yang sedari tadi juga sambil santai-santai di kantor, di rumahnya juga. Kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Radio Suara Tabalong, nyalakan pemberitahuan untuk mendapat update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.